Tim Rescue Damkar Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengevakuasi sebuah handphone yang terjatuh di dalam sumur di rumah warga di Jalan Tidung, Mariolo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan siang tadi. Proses evakuasi handphone yang tidak sengaja terjatuh dari tangan pemiliknya ini berlangsung dramatis lantaran petugas damkar harus menggunakan alat selam diantaranya berupa tabung scuba karena kondisi sumur yang cukup dalam. Iya, karena tadi sumurnya agak dalam, airnya agak dalam, kami menggunakan alat selam, ya, menggunakan tabung scuba untuk mengambil HP-nya yang ada di dasar sumur, ya. Jadi harus menggunakan alat selam karena airnya agak dalam. Ya. Setelah berjibaku selama beberapa menit, handphone yang terjatuh ke dalam sumur berhasil ditemukan tertanam di dasar pasir di kedalaman 2 meter. Di sini di sumur terpleset, begitu terpleset langsung jatuh di tangannya saya. Jatuh. Jadi HP-nya jatuh ke sumur, Pak? Iya. Kalau itu di HP itu banyak nomor-nomor penting atau seperti apa, Pak? Barangkali ratusan lebih. Iya. Jadi HP-nya sudah terselamatkan, Pak? Alhamdulillah sudah diketemukan. Makasih banyak. Kejadian berawal saat pemilik handphone melintas di dekat sumur tiba-tiba terpleset hingga handphone terjatuh dan masuk ke dalam sumur. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sebuah rumah panggung di Desa Karasing, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, hangus terbakar. Derasnya banjir lahar Gunung Semeru membuat aktivitas penambangan dihentikan. Dua kelompok remaja terlibat tawuran menggunakan sarung dan senjata tajam di masjid di Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Kutsia Firdausi. Pemirsa, bus Transjakarta terlibat tabrakan beruntun dengan 2 mobil dan 1 pengendara motor yang berada di depannya di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya kaca depan bus Transjakarta pecah, sementara 2 mobil mengalami kerusakan dan 1 pengendara motor mengalami luka. Tabrakan beruntun antara bus Transjakarta dengan 2 mobil lain dan 1 pengendara sepeda motor ini terjadi di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat dari peristiwa ini, 1 orang pengendara motor mengalami luka di bagian tangan dan kaki dan langsung dievakuasi ke dalam bus Transjakarta untuk mendapatkan pertolongan medis. Kaca bagian depan bus Transjakarta pecah serta 2 mobil box yang terlibat kecelakaan ini mengalami kerusakan di bagian depan dan belakang. Insiden ini bermula saat bus Transjakarta yang melaju dari arah Grogol menuju Kalideres tiba-tiba saja menghantam mobil box yang berada di depannya karena terdapat 1 mobil box lain yang berhenti mendadak. Sedangkan pengendara mobil box yang menyebabkan kecelakaan ini melarikan diri. Mobil box tadi yang pertama dulu kan, kayaknya nyerempet apa gitu kan, posisi dia agak ditunggu gini ya kan, pelan-pelan. Saya kan ngerem pelan-pelan, aja posisi macet ya kan. Tahu-tahu dari belakang pasti ngajari ini juga ngomong, saya ngajar box yang itu. Oh, yang paling depan? Paling depan. Tahu mobilnya ternyata udah gak ada, mobilnya kabur. Mobil kabur ya? Abang ini posisinya itu mobilnya di mana, Bang? Di tengah-tengah. Oh, di tengah-tengah. Jadi pertama itu mobil apa? Pertama mobil box, Iya. Dino Engkel lah. Kedua, Abang? Kedua saya. Terakhir ini Busway. Tapi Bang, itu motor itu Abang tahu nggak sih, Bang? Oh, kurang tahu, makanya saya juga nggak tahu, katanya ada yang
Nah kan, aduh saya nggak tahu. Saya fokus ke depan, orang box saya hancur. Atas peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Grogol menuju Cengkareng, Jakarta Barat mengalami kemacetan. Insiden kecelakaan ini telah ditangani oleh pihak unit Laka Lantas Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Satu unit rumah panggung dihuni 3 orang di Desa Karasing, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, hangus terbakar. Kebakaran tersebut terjadi ketika menjelang berbuka puasa. Rumah panggung milik warga di Desa Karasing, Kecamatan Herlang, Sulawesi Selatan hangus terbakar. Kejadian sempat membuat warga panik menjelang buka puasa. Api yang cukup besar membuat isi bangunan yang terbuat dari material kayu rata dengan tanah. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi tidak dapat berbuat banyak lantaran takut tersengat kabel listrik yang putus. Api dapat dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, derasnya banjir lahar Gunung Semeru yang terjadi kemarin terekam kamera. Akibat banjir lahar, aktivitas penambangan dihentikan. Beginilah rekaman video datangnya banjir lahar deras kiriman Gunung Semeru. Aktivitas penambangan pasir pun dihentikan. Kendaraan-kendaraan berat di sekitar gunung dipinggirkan. Gunung Semeru terekam memuntahkan lahar deras yang membawa batu besar dan sisa endapan material. Banjir lahar ini memenuhi aliran Sungai Curah Kobokan hingga ke Sungai Rejali. Peristiwa ini terjadi pada hari kemarin. Banjir lahar Gunung Semeru datang dengan cepat, juga membawa lumpur ke sungai. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan kami Yayan Nugroho di lokasi. Selamat sore, Yayan. Selamat sore. Ya, Yayan, bagaimana kondisi di sana? Apakah banjir lahar dari Gunung Semeru masih terus terjadi? Ya, sudah pemirsa, tadi sekitar pukul 11.30 terjadi banjir lahar hujan Semeru yang dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru tercatat tadi besaran banjir sekitar 39 mm. Dan akibat banjir ini sebuah truk dan satu ekskavator diterjang banjir dan sampai saat ini sudah habis. Bagaimana dengan kondisi warga yang berada di sekitar lokasi tersebut? Apakah mereka kemudian diungsikan? Ya, untuk warga sendiri memang di jalur lahar itu sudah solid, jadi kita sampai ke namun aktivitas di tempat pasir dan juga penyeberangan yang menghubungkan dari Kabupaten Lumajang ke Kabupaten Malang masih sampai saat ini masih ditutup karena volume banjir masih. Yayan, hingga saat ini aktivitas penambangan masih dihentikan, Yayan, di sana? Tempat pasir sendiri ini tidak tadi tidak banjir menerjang dan hingga saat ini masih aliran banjir masih dihentikan dan diperbolehkan untuk Baik, terima kasih Yayan atas informasinya langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Pemirsa, ratusan rumah warga di Serang, Banten hancur setelah diterjang angin puting beliung. Angin puting beliung menghantam 15 kampung, merobohkan rumah dan pohon. Kondisi akses jalan Parakan Babakan Jaya. Jadi pohon di pinggiran jalan Parakan Babakan Jaya hampir mayoritas rubuh semua, pohon-pohon. Berbeda. Ratusan rumah warga di Desa Parakan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten diterjang angin puting beliung. Atap-atap rumah warga hancur usai dihantam angin.
Selain rusak ringan, beberapa bangunan rumah warga roboh nyaris rata dengan tanah. Puluhan pohon tumbang dan menutup badan jalan di sejumlah lokasi terdampak. Angin puting beliung juga merusak aliran listrik hingga merobohkan tiang kabel listrik. Total terdapat 355 kepala keluarga menjadi korban angin puting beliung. Yang terdampak kemarin dari kejadian angin kencang cuaca ekstrim itu sekitar 355 kakak di Desa Parakan, tepatnya di RW 01, RW 02, RW 03 dan RW 04. Berapa kampung yang terkena, Pak? Itu sekitar 15 kampungan yang terdampak. Akibat dampak angin puting beliung, warga bergotong royong membersihkan pohon yang tumbang dan memperbaiki kerusakan yang dialami. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pohon setinggi 15 meter tumbang dan menutup akses jalan antar kabupaten di Gianyar, Bali, Jumat pagi. Akibatnya lalu lintas di jalur antar kabupaten ini diberlakukan kontraflow. Pohon setinggi 15 meter tumbang menutup akses jalan penghubung antara kabupaten, yakni Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Desa Medahan, Kecamatan Belah Batu, Gianyar, Bali, Jumat pagi. Pohon tumbang ini juga menutup akses jalan dari arah Kabupaten Karangasem, Klungkung, dan Gianyar menuju ke arah Denpasar. Akibatnya petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar memberlakukan kontraflow untuk mencegah kemacetan. Petugas gabungan dari BPBD dan TNI Polri dikerahkan untuk melakukan pembersihan material pohon yang tumbang. Belah Batu bahwa ada salah satu pohon perindang itu roboh karena sudah lapuk dan termakan umur. Jadi ini menghambat lalu lintas. Jadi sementara lalu lintas kita alihkan di jalur yang sebelah, jadi jalur dari. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Setelah 1 jam, material pohon yang menutup akses jalan akhirnya berhasil dibersihkan. Sedangkan arus lalu lintas menuju Denpasar kembali normal. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu pelaku penganiayaan David Ozora yakni AG, 15 tahun, segera menjalani persidangan tertutup. Sementara pelaku lainnya yakni Mario Dandi kembali dilaporkan kuasa hukum korban hari ini. AG 15 tahun yang terlibat penganiayaan terhadap David Ozora bersama Mario Dandi Satrio akan segera menjalani persidangan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya dalam Undang-Undang Peradilan Anak ada aturan upaya diversi atau menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan. Namun pihak korban menolak memberikannya. Proses hukum akhirnya akan tetap berjalan sesuai undang-undang. Persidangan AG dalam kasus penganiayaan ini akan dipercepat dan berlangsung tertutup karena AG masih di bawah umur. Pelaku lainnya yakni Mario Dandi Satrio dan Saint Lucas Rotua tengah menunggu kelengkapan berkas perkara, di mana informasi terbaru pihak David akan kembali melaporkan Mario Dandi atas penyebaran dengan sengaja video penganiayaan. Kabarnya hari ini pihak kuasa hukum David mendatangi Polda Metro Jaya membawa berkas laporan ke pihak kepolisian. Sementara kondisi terkini David Ozora usai menjadi korban pengeroyokan anak pejabat tersebut dibagikan oleh sang ayah. 1 bulan lebih dirawat, David saat ini mengalami trauma di sistem saraf dan terus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta. Tim iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum menambah memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan pemilu. Penambahan memori banding dilakukan merupakan bantahan terhadap pernyataan janggal dalam putusan PN Jakarta Pusat. Melakukan konferensi pers ini kami akan mengadakan rapat teknis dengan Partai Prima, ya. Rapat teknis dengan Partai Prima, kami berencana akan membuka akses silon kembali, ya, sipol, membuka akses sipol kembali yang kemarin sempat ditutup karena memang tahapan verifikasi partai politik telah selesai. Hari ini kita akan buka kembali dan kami juga akan menjelaskan teknis pelaksanaan penyerahan persyaratan pendaftaran
pendaftaran partai politik perbaikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam putusan Bawaslu yang insya Allah kami akan terima dalam rentang waktu maksimal ya, karena dalam putusan Bawaslu bahasanya paling lama 10 kali 24 jam. Pamer gaya hidup mewah, PJ Bupati Bombana, Sulawesi Tenggara bersama sang istri viral di media sosial. Istri Bupati kerap memamerkan sejumlah tas mewah di akun media sosialnya. Video pamer kekayaan serta gaya hidup mewah alias flexing PJ Bupati Bombana, Sulawesi Tenggara Burhanuddin bersama istrinya viral di media sosial. Dari unggahan akun Putra Hedonis, PJ Bupati Bombana membagikan momen saat pelesiran ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Istri PJ Bupati Bombana, Fatmawati Kasim, juga diketahui memiliki sejumlah tas branded bernilai hingga ratusan juta rupiah. Gaya hidup mewah, orang nomor 1 di Kabupaten Bombana ini mendapat kritikan dari warga setempat. Tolong perhatikan kami pada masyarakat Bombana yang sementara ini lagi susah ya, yang mau kita butuh diperhatikan. Jadi nggak usah dipamer-pamer dari tas-tasnya istri, sepatunya PJ, motor-motornya, mobilnya. Bukan hanya sekedar kata, bukan hanya sekedar ucapan, dan bukan hanya sekedar memamerkan hal-hal yang tidak sepantasnya, seperti memamerkan hal-hal kekayaan. Dari catatan LHKPN tahun 2021, PJ Bupati Bombana Burhanuddin memiliki kekayaan senilai 1,2 miliar rupiah yang terdiri dari tanah, bangunan, serta alat transportasi. Dari Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Dua kelompok remaja terlibat tawuran menggunakan sarung dan senjata tajam. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.